Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian hari ini tertulis di dalam Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Renungan, Roh Allah menghidupkan, itu yang utama. Seorang profesor berdiri di depan kelas filsafat dengan beberapa barang di mejanya. Saat mulai, ia mengambil toples kosong mayonaise besar dan mengisinya dengan bola-bola golf. Kemudian ia berkata kepada muridnya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka setuju. Kemudian profesor mengambil sekotak batu kerikil dan menuangnya dalam toples. Ia menggoyang toples itu pelan-pelan dan batu-batu masuk mengisi tempat yang kosong di antara bola-bola golf. Kemudian profesor bertanya lagi, "Apakah toples itu sudah penuh?" Mereka setuju. Selanjutnya, profesor mengambil sekotak pasir dan menyebarkannya ke dalam toples. Tentu saja pasir itu menutup segala sesuatunya. Profesor sekali lagi bertanya, "Apakah toples sudah penuh?" Para murid dengan suara bulat berkata, "Iya." Profesor itu kemudian menyeduh 2 cangkir kopi dan menuangkan isinya ke dalam toples. Air kopi tersebut mengisi ruang kosong di antara pasir. "Sekarang," kata profesor tersebut, "saya ingin kalian memahami bahwa toples ini mewakili kehidupanmu. Bola-bola golf itu adalah hal-hal penting. Yang pertama dan yang utama adalah Tuhan. Kemudian keluarga, anak-anak, kesehatan, teman atau sahabat. Jika segala sesuatu hilang dan yang tinggal hanya mereka, hidupmu masih tetap penuh. Batu-batu kerikil adalah segala hal lain, yaitu seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Dan pasir adalah hal-hal lainnya, seperti kesusahan atau penderitaan. Jika kita lebih dahulu memasukkan pasir dalam toples, tentu tidak akan tersisa lagi ruangan untuk batu kerikil dan untuk bola-bola golf. Hal yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita menghabiskan energi untuk hal-hal sepele, fokus hanya kepada penderitaan, maka kita tidak akan mempunyai ruang untuk hal-hal yang penting. Jadi, beri perhatian untuk hal-hal yang penting dan utama demi kebahagiaan hidup kita. Bermainlah dengan anak-anak kita, luangkan waktu untuk check up kesehatan, ajak pasangan kita keluar makan malam, dan hal-hal yang bahagia lainnya yang bisa kita lakukan dalam hidup. Berikan perhatian terlebih dahulu kepada bola golf yang merupakan hal-hal yang benar-benar penting dan yang utama dalam hidup kita. Baru yang terakhir, urus pasirnya. Kemudian, kopi yang tadi itu untuk mewakili apa? Tanya salah satu murid profesor. Kemudian profesor tersenyum dan berkata, "Itu untuk menunjukkan kepada kalian, sekalipun hidupmu tampak sudah penuh, tetap selalu ada tempat untuk meminum kopi bersama dengan sahabat." Saudara-saudara yang terkasih, ilustrasi di atas ini ingin mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan hal-hal yang prioritas dan yang penting di dalam kehidupan ini. Dan tidak seorang pun mengharapkan adanya penderitaan itu datang di dalam kehidupannya. Jadi, jangan terfokus hanya kepada penderitaan, tetapi fokuslah pada kehidupan yang terus berjalan di depan kita, yang harus kita raih dan perjuangkan. Kehidupan manusia itu berasal dari Tuhan. Roh Allah telah membuat kita bernafas dan membuat kita hidup. Kita ini sangat berharga bagi Allah. Dan hal itu jugalah yang dirasakan oleh Ayub. Meskipun Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat, tapi Ayub tetap menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupannya. Ayub tidak terfokus kepada penderitaannya, tetapi dia senantiasa selalu berseru kepada Allah. Karena Ayub menyadari bahwa hidup Ayub sangat berharga di hadapan Allah.
sehingga ia juga mampu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau kita sadar bahwa hidup kita berasal dari Allah dan atas seizin Allah lah kita bisa terus menjalani hidup ini, maka sudah sepantasnya kita bertanya kepada Tuhan, apa yang dapat kita lakukan selama Dia memberikan kehidupan itu bagi kita. Karena setiap Tuhan berkarya, maka ada misi yang harus dikerjakan melalui karyanya tersebut. Oleh sebab itu, jika Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kita, marilah kita terus bertanya dan merenungkan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita dan berikanlah hidup kita dipakainya untuk melakukan apa-apa saja yang menjadi prioritas dan yang berkenan di hadapan Allah. Amin.